Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik, Bu. Ibu baik? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, jadi langsung saja ya. Kalau begitu kata kelas silahkan persiapkan kelasnya. Duduk siap. Duduk apa sih? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Kalau begitu ibu langsung absen saja ya. Iya, Bu. Alia, hadir Bu. Akmala, hadir Bu. Durafni, hadir Bu. Nur Akidah, Hadir, Bu. Astifa, hadir Bu. Haslisa, Hadir Bu. Rizky Fatima. Hadir Bu. Iya, jadi hadir semua ya. Alhamdulillah kita semua sehat-sehat. Iya, Bu. Iya. Ibu mau bertanya, apakah kalian siap untuk belajar? Siap, Bu. Tapi yang ibu lihat, kalian belum siap, masih banyak barang-barang di atas meja. Coba dirapikan dulu mejanya. Belajar terus. Dirapikan yang penting-penting saja di atas meja ya. Tentu semua hidup ilmu. Pulpen, buku, itu saja di atas meja. Yang lain tidak berkepentingan silahkan. HP, Bu, HP. Iya, silahkan diturunkan semua. Sudah siap? Siap, Bu. Iya, ini baru kalian siap. Jadi siapa yang ingat materi terakhir minggu lalu? Saya, Bu. Iya, ini apa? Sistem imun, Bu, dan sistem pernapasan. Iya, jadi betul ya, minggu lalu itu kita sudah habis materinya tentang sistem dalam tubuh. Nah, minggu ini kita akan masuk materi baru lagi, yaitu pembelahan sel. Oke, sebelumnya ibu akan tampilkan dulu ya PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint-nya. Jadi ibu mau tanya, apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata pembelahan sel? Bu. Ayo, siapa? Saya Uyun, Bu. Saya Bu. Iya, siapa? Saya, Bu. Iya. Bu. Silakan. Uyun ya. Jadi sel itu membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih. Saya, Bu. Iya, silakan. Kalau saya, Bu, pembelahan sel itu, Bu, peristiwa di mana sel membelah menjadi dua. Iya, masih ada yang lain? Saya Bu. Ya, Aslifa silakan. Proses di mana sel induk membelah menjadi dua atau lebih sel anak. Nah, iya. Semangat sekali ya anak-anaknya Ya, Bu. belajarnya. Nah, jadi pembelahan sel itu betul semua yang kalian katakan. Yeay. Pembelahan sel itu merupakan proses di mana sel itu memperbanyak jumlah sel di dalam suatu organisme. Yang awalnya itu membelah menjadi dari 2, 4, 8 dan seterusnya. Ya, jadi sebelum kita lebih mendalami lagi materi kita hari ini, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajarannya. Nah, ini tadi ya, Ibu sudah tanyakan apa yang Anda ketahui tentang pembelahan sel. Jadi langsung saja. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Perlu Ibu sampaikan ya, kalau untuk materi pembelahan sel itu cukup rumit untuk dipahami, jadi memiliki lebih banyak waktu daripada materi-materi yang kita pelajari kemarin, mungkin sekitar 3 minggu atau 2 minggu. Nah, jadi untuk 5 tujuan pembelajaran ini nanti kita akan mencapai dalam, ya perhatian ya, dalam 3 minggu. Jadi mungkin hari ini kita akan mencapai poin 1 saja. Jadi tujuan pembelajaran biasa Ibu bacakan ya semua dulu. 1. Siswa dapat mengidentifikasi amitosis, mitosis, dan meiosis melalui diskusi kelompok dengan baik. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi praktikum reproduksi sel melalui tayangan video dengan tepat. Jadi nanti mungkin minggu depan kita akan melakukan praktikum kecil untuk lebih memahami bagaimana proses pembelahan sel itu terjadi. Ya. 3. Siswa dapat menjelaskan presentasi laporan praktikum dengan jelas. Jadi ketika kalian selesai praktikum, kalian akan presentasi kembali di depan kelas untuk menjelaskan bagaimana itu pembelahan sel melalui praktikum yang kalian jalankan. 4. Siswa dapat mendeskripsikan spermatogenesis dan oogenesis dengan baik.
5. Siswa dapat mendeskripsikan makrosporogenesis dan mikrosporogenesis dengan baik dan tepat. Jadi kita masuk saja ya dalam. Sebelumnya Ibu masih punya pertanyaan nih. Sebelum kita masuk, pada saat kita dilahirkan, kita adalah bayi dengan ukuran kecil. Kemudian kita bertumbuh menjadi besar. Artinya terdapat penambahan sel. Menurut kalian, apakah peristiwa tersebut dapat dikatakan pembelahan atau memperbanyak diri? Iya, dipersilakan. Nah, Keduanya, Bu. bisa dijelaskan alasannya? Saya, Bu. Satu-satu ya. Peristiwa tersebut dapat dikatakan pembelahan ataupun perbanyakkan sel karena pertumbuhan menjadi besar, terdapat penambahan sel yang merupakan proses pembelahan. Nah, selain itu, kita berkembang menjadi individu yang berbeda dengan individu lain yang merupakan suatu proses memperbanyak diri, Bu. Iya, oke. Ada pendapat lain? Saya, Bu. Sama di mana tidak. Saya, Bu. Alasannya? Saya, Bu. Perhatiannya ya, Nah. Peristiwa pertumbuhan dari bayi ke individu yang lebih besar melalui pembelahan sel dapat dikategorikan sebagai pembelahan sel atau pertumbuhan sel. Sementara itu, memperbanyak diri merujuk pada proses di mana organisme memperbanyak jumlah individu-individunya. Dalam konteks manusia ini biasanya terjadi melalui reproduksi seksual ketika sel telur dan sel sperma bergabung untuk membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi bayi. Iya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sangat mudah ya untuk memahami nanti ke depannya karena kalian sudah tahu garis besarnya. Jadi, Iya, Bu. Pernah dipelajari di SMP. oh begitu ya. Masih diingat di? Saya tadi malam, Bu. Oh, iya. Jadi, Subuh-subuh saya, Bu. jadi untuk menurut kalian apakah peristiwa tersebut dapat dikatakan pembelahan atau memperbanyak diri? Dapat dikatakan keduanya karena pada sejatinya pembelahan sel itu tidak bisa lepas dari proses memperbanyak diri atau memperbanyak sel di dalam suatu organisme. Paham ya? Betul. Paham, Bu. Iya, jadi kita masuk saja ya dalam materinya hari ini. Ibu akan menjelaskan sedikit dan singkat tentang pembelahan sel karena nantinya kita akan ada diskusi kelompok. Jadi mohon diperhatikan ya. Oke. Nah, pembelahan sel. Sel itu pertama memasuki fase interfase. Apa sih itu interfase? Nah, bisa dikatakan interfase itu adalah fase antara atau bisa diartikan fase istirahat dalam sel. Nah, dalam fase istirahat sel ini di dalamnya itu ada proses aktif mensintesis protein, lemak, dan materi biologi lainnya. Kemudian terbagi menjadi 3 tahap. Tahap G1 atau G1 atau growth 1. Di dalamnya itu terjadi sintesis protein RNA dan protein. Kemudian ada fase S yaitu sintesis membuat duplikasi kromosom di dalamnya. Kemudian ada gap 2 atau growth 2. Persiapan di sini adalah proses persiapan untuk sel membelah. Kemudian perlu kita ketahui ya, fase interfase itu merupakan sebagian besar masa hidup sel. Jadi sebagian dari masa hidup sel itu terdiri dari fase interfase, selebihnya pembelahan. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, kemudian kita masuk untuk pembelahan selnya. Jadi sebelumnya pembelahan sel itu terbagi menjadi 3 ya. Ada mitosis, meiosis, dan amitosis atau tanpa pembelahan. Yang pertama kita masuk itu ada mitosis. Apa itu mitosis? Mitosis merupakan pembelahan sel tubuh yang memiliki sel anak dengan sifat yang sama dengan induknya. Jadi ketika mereka membelah, mereka akan membelah seperti sama induknya. Tidak ada bedanya. Nah, terdiri di sini ada 4 fase. Oke? Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, jadi anak-anakku tidak usah bingung dulu ya kalau hanya teori begini, nanti Ibu akan memperlihatkan gambarnya atau ilustrasinya agar mudah dipahami. Jadi yang pertama itu ada profase. Nah, profase nantinya itu akan terbentuk 2 sentriol. Kemudian 2 sentriol nanti itu akan mengeluarkan benang-benang spindle yang nantinya akan mengikat kromosom. Setelah proses mengikat kromosom itu akan kita masuk pada fase metafase di mana kromosom terikat pada bidang ekuator. Nanti ada bidang ekuatornya, ada di gambarnya ya biar kalian paham. Kemudian anafase itu benang-benang spindle yang nanti ini akan menarik kromosom, kemudian kromosom akan menjadi kromatik.
Oke. Kemudian telofase. Nah, telofase di sini nanti akan terjadi pembelahan sel yang disebut sitokinesis. Perlu diingat ya, sitokinesis itu adalah proses pembelahan sel. Oke, nah ini gambarnya biar kalian lebih paham ya, karena pembelahan sel itu memang agak lebih rumit. Jadi ini tadi kita dilihat ya visualnya. Tidak ada Bu. Sebentar. Tidak mungkin, Bu. Iya, sabar ya. Begini mau Bu. Dilihat. Iya Bu. Tidak, Bu. Tidak. Nah ini. Iya, Bu, ada minggu. Nah ini tadi kita lihat ya interfase. Interfase tadi itu di gap 1 ada proses sintesis DNA. Nah ini DNA-nya membentuk seperti ini benang-benang. Kemudian benang-benangnya nanti ini akan menjadi seperti kromosom. Nah ini dia kromosom. Di fase S tadi itu sintesis protein. Nah di sini diduplikatlah kromosomnya menjadi di sini tadi ada 2 jadi 4 kromosomnya. Kemudian kita masuk pada fase profasenya. Nah ini tadi yang Ibu bilang sentriol ya. Dilihat ini sentriol? Iya, Bu. Iya, betul. Bulat, Bu. Iya, betul. Nanti sentriolnya itu mengeluarkan benang-benang spindle. Ini dia benang-benangnya. Kelihatan kan? Iya. Nah, ini benang-benangnya nanti akan mengikat kromosom. Mengapa dapat diikat kromosom? Karena dalam kromosom itu terdapat kinetokor. Ini kinetokor di tengah-tengah kromosom. Mana, Bu? Ini. Mana, Bu? Ini. Yang kita paham? Oh, iya, Bu. Iya, kinetokor itu namanya. Kemudian benang spindle itu akan berkat pada kinetokor dan akan sejajar pada bidang ekuator. Ini dimaksud bidang ekuator karena sejajar. Oh. Iya, betul. Nah, di fase anafase itu akan ditarik ke arah kutub berlawanan. Ini namanya kromosom, tapi ketika ditarik maka akan kembali menjadi kromatik. Oh, iya, Bu. Paham? Iya, Bu. Iya. Nah, Kayak magnet dia Bu. iya, betul. Karena kinetokor itu kayak magnet di memang. Oh. Iya. Kemudian ini ada fase terakhir itu telofase. Telofase itu pembelahan sitoplasma. Kemudian di sini terbentuk lagi membran intinya karena sudah hilang tadi di fase ini membran inti metafase, maka pada fase telofase itu terbentuk membran inti. Kemudian terjadi pembelahan sitoplasma yang dinamakan apa tadi? Fase. Sitokinesis. Iya. Iya. Karena ingat Nah, sampai di telofase maka pembelahan terus akan terjadi memperbanyak sel. warna kuning. Jadi tidak ada yang mati nih Bu. Iya, betul. Ini mitosis terjadi pada seperti kalau kalian buka. Nah, maka regenerasi kulitnya akan berbentuk. Ini Bu ada aku berarti Iya. Kalau hati Kita tak masuk, suka, Bu. kita masuk ke dalam meiosis, ya. Meiosis itu saya baru bilang. Oke, meiosis itu berbagi 2 ya. Ada meiosis 1 sama meiosis 2. Dalam meiosis tadi itu sama aja, tapi bedanya ada profase 1, metafase 1, anafase 1 sama telofase 1. Meiosis 2 juga meiosis 2 juga seperti itu. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Oke, jadi Ibu jelaskan secara singkat saja ya. Iya, Bu. Nah, ini profase adalah fase terpanjang yang ada pada meiosis. Mengapa? Karena terdapat banyak 5 fase. Iya, ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Iya. Jadi atau bisa disingkat Lezipadidi. Bisa disingkat Lezipadidi agar kalian lebih mudah menghafalnya ya. Ya, jadi leptoten itu merupakan benang-benang kromatin. Yang benang-benang kromatin tadi itu adalah DNA sebelum menjadi kromosom, ya. Oke, jadi zigoten. Nah, zigoten merupakan kromosom homolog. Mengapa dikatakan homolog? Karena berdekatan. Betul, pintar sekali anak-anaknya ya. Jadi kromosom homolog itu menempel secara seperti resleting dari bawah ke atas, seperti begini ya caranya langsung. Iya. Jadi selanjutnya pakiten. Nah, kromosom homolog itu akan membentuk menjadi tetrat. Mengapa disebut tetrat? Karena di sini terdapat dua kromatin, otomatis ada 4 pasang kromosom. Oke, jadi selanjutnya ada diploten. Di sini kromatin itu memendek dan membesar atau memisah, namun terjadi pertukaran gen atau persilangan gen pada ujung-ujung kromosom yang menempel tadi. Kemudian ada diakinesis. Nah, di sini terbentuklah sentrosom, kemudian akan terbentuk sentriol yang akan mengeluarkan benang-benang spindle. Ingat tadi apa itu benang spindle? Yang benang yang menarik. Iya, betul. Yang keluar dari magnet Iya. itu.
Maka pada fase metafase itu akan diikat lagi. Seperti di tadi prosesnya mitosis, mengikat, kemudian anafase ditarik lagi. Tapi yang ditarik di sini adalah kromosomnya, belum berubah menjadi kromatik. Kemudian telofase itu terjadi lagi pembelahan sitoplasma. Paham? Paham. Iya, sama seperti meiosis tadi. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Sama ya prosesnya, terbentuk sentriol sentrosom, kemudian diikat lagi, kemudian benang spindalnya menarik. Nah, yang ditarik di sini adalah kromatik karena sudah berbentuk kromosom. Kemudian telofase terjadi lagi pembelahan sel seperti itu. Nah, ini gambarnya biar kalian paham. Tidak paham. Lebih paham Bu. Lebih kalian sudah lebih paham. Ini tadi fase interfase situ ada ya. Interfase, pada fase interfase, fase istirahatnya, kemudian masuk profase 1. Ini profase 1. Ya. Ini tadi homolog. Jadi proses berdempetnya di sini nih, dari atas ke bawah. Kemudian menempel nih di sini jadi bidang ekuator sejajar, kemudian ditarik, yang ditarik itu adalah kromosom, kemudian terjadi lagi pembelahan sel di sini. Atau apa tadi pembelahan sel? Sitokinesis. Iya betul. Kemudian masuklah pada meiosis 2, profase 2 di sini sudah terbelah menjadi 2 sel. Ada sentriolnya mengeluarkan benang spindle, mengikat kromosom, kemudian yang ditarik adalah kromatik. Kemudian terjadilah pembelahan sel menjadi 4 sel. Seterusnya akan begitu siklusnya. Oke, paham sampai sini? Paham. Iya, kemudian ada amitosis atau tanpa pembelahan. Mengapa disebut amitosis? Karena reproduksi yang dilakukan di sini adalah organisme sel unik yang disebut oleh organisme uniseluler. Pembelahannya itu terjadi sangat spontan dan sederhana. Oke, jadi sudah paham kan tadi penjelasan dari ibu? Nah, jadi ini pembagian kelompok yang ibu bagi tadi malam. Ada 3 kelompok, ada amitosis, meiosis, dan mitosis. Jadi amitosis itu ada Akmala dan Fatima. Silakan duduk sama kelompoknya masing-masing. Meiosis itu ada Afni, Astifa, dan mitosis itu ada Alia, Akida, dan Lisa ya. Sudah duduk sama Iya, oke, sudah. Ibu akan membagikan nanti LKPD. Nah, di LKPD-nya kalian memperhatikan instruksinya ya. Instruksinya ya. Nah, di sini ayo anak-anak perhatikan dulu. Jadi di sini ibu mencantumkan link YouTube ya. Sekiranya mungkin kalian tidak paham tadi tentang pembelahan sel, memang karena agak rumit ya. Jadi di sini ibu iya. Kalau paham nanti di diskusi kelompoknya dibimbing ya sama temannya. Ya, jadi di sini ada scan. Kalian bisa scan barcode ini, kemudian akan ditujukan pada video yang akan kalian amati nanti sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi di sini tugasnya setelah melihat ketiga video tersebut, setiap peserta didik membuat ringkasan dan ketiga video tersebut pada selembar kertas yang sudah disiapkan oleh guru. Ini kertasnya ibu sudah siapkan. Jadi nanti aturannya itu kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rangkumannya, kemudian kelompok 2 diwajibkan untuk bertanya pada kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 bertanya ke kelompok 1, dan kalau kelompok 2 tampil, kelompok 1 dan 3 bertanya. Begitu ya seterusnya. Jadi masing-masing kelompok itu dapat 2 pertanyaan. Oke? Jadi langsung saja ya ibu bagikan. Silakan. Ibu satu dia menulis tau ibu. Iya, amitosis Akmala. Ini meiosis Afni Astifa. Silakan. Jadi ibu beri waktu sekitar 15 menit cukup? Cukup Bu. Iya. Jadi silakan ya. Nah ini kalian juga bisa men-scan di layar ibu. Kalau kalian mau ya, ini scan dulu Di Kempudes ada jadi LKPD. Mau kita Asti pasti temani. Hebat. ya silakan ya. Jadi ibu sudah memilih video yang sekiranya kalian bisa paham atau lebih mudah dari video yang ibu cantumkan di sana. ini ibu gitu sampai sini banyak kali bisa.
Ya, scan ya, scan. Coba, apakah bisa? Guru kamera sama Ya, pakai HP ibu saja. apa ini maksud kamu Ya, itu ada metode yang Nah, kali ibu dan BE kita saja coba diulang. Mas, uji saya. Yuk, ini bu video ini. Iya. Jadi, Ibu Eti. Bu, nama tak Ibu Eti. Iya, teruskan. Tapi biasa dipanggil Mila. Dari mana ya? Oh, iya, iya. Eti Sabila Yuningsi. Sudah di-scan, sudah di-scan. Nah, jadi nanti kalian simpan ya ini LKPD-nya karena masih ada tugas berkelanjutan pada LKPD tersebut. Jadi LKPD-nya tidak boleh rusak. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Ini sudah Sudah. Ya, jadi langsung saja kelompok 1 mana? Ya, silahkan ditampilkan. Dipresentasikan. Jadi berdasarkan diskusi saya dengan Rizky Fatima itu ada pun jawabannya itu yang pertama, amitosis merupakan proses pembelahan sel yang sederhana dan terjadi tanpa pembentukan spindle atau pembagian kromosom yang terlihat. Selama amitosis, inti sel langsung membelah menjadi 2 inti yang identik. Nah, proses ini sering terjadi dalam situasi tertentu di mana organisme perlu memperbanyak jumlah sel dengan cepat dan efisien seperti dalam regenerasi jaringan atau pertumbuhan embrio awal. Dan dalam amitosis tidak terdapat tahap-tahap khas seperti yang terjadi dalam mitosis atau meiosis. Begitupun sebaliknya, proses ini terjadi secara langsung dengan pembelahan inti sel tanpa memerlukan persiapan yang rumit. Amitosis sering terjadi dalam organisme yang memiliki tingkat metabolisme tinggi atau memerlukan respon cepat terhadap perubahan lingkungan atau kerusakan jaringan. Itu Bu. Iya, jadi itu tadi hasil presentasi kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok 3 dan kelompok 2? Ibu. Iya, dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih atas Tulis. kesempatan. Ya, dicatat ya pertanyaannya. Jadi saya mau bertanya kepada kelompok 1, bagaimana peran amitosis dalam pertumbuhan dan perkembangan organisme, terutama pada tahap awal pembentukan embrio? Iya, itu tadi pertanyaan dari kelompok 2. Silahkan kelompok 3 diajukan pertanyaannya. Kelompok 3. Iya. Untuk kelompok 1 biasanya kelompok 2. Sabar yang sedih. Ya itu. Oh iya, dipersilahkan kelompok 2 Gue itu tidak perlu. mengajukan pertanyaannya. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari kelompok kami itu, kalau berdasarkan penjelasan dari Mungkin teman-teman Astimpa diperbaiki duduknya ya. Jadi untuk tidak bertanya. dijawab Iya. semua. Kemudian iya. Jadi kalau berdasarkan penjelasan dari teman-teman kelompok 1, lalu apa tujuan dari proses amitosis dalam sel? Iya, baik. Bagaimana kelompok 1? Itu tadi 2 pertanyaan. Mungkin bisa langsung dijawab ya untuk mengefisienkan waktu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, itu dari saudari Astifa. Jadi tujuan dari proses amitosis itu untuk memperbanyak jumlah sel tanpa melalui tahap-tahap kompleks yang terkait dengan mitosis. Jadi dengan kata lain itu amitosis memungkinkan sel untuk membelah dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui tahap-tahap persiapan yang terdapat dalam mitosis seperti pembelahan inti sel dan pembentukan spindle. Dan ini juga memungkinkan organisme untuk melakukan regenerasi jaringan yang dipercepat, sehingga tujuan utama dari proses mitosis adalah untuk memperbanyak jumlah sel secara efisien dalam organisme. Iya, baik. Itu tadi pertanyaan jawaban untuk kelompok berapa? 1, 2, 2. Iya, kelompok 2. Itu ya tadi semoga bisa dipahami karena yang dipaparkan itu sudah betul ya yang dikatakan teman-teman. Jadi untuk pertanyaan kelompok 3 silakan dijawab. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi tujuan dari
Proses pembentukan embrio itu melibatkan berbagai tahap, mulai dari fertilisasi, pembagian sel, dan pembentukan blok sel. Jadi, sel tunggal yang dihasilkan oleh amitosis dapat menjadi unit dasar bagian dari sel multiseluler yang lebih kompleks, seperti sel jaringan dan organ. Sel tunggal ini dapat berkembang dan mengembangkan fungsi khusus yang akhirnya menjadi bagian dari organisme yang lebih kompleks. Iya, itu tadi ya jawaban dari kelompok 1. Betul ya yang sudah dipaparkan. Bagaimana kelompok 2? Ya, bisa dimengerti. Iya, jadi selanjutnya kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di sini kesimpulan kami tentang meiosis yaitu meiosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi dalam reproduksi seksual pada organisme. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sel-sel reproduksi atau sperma dan sel telur dengan setengah jumlah kromosom dari sel tubuh normal. Proses ini penting karena memastikan bahwa saat pembuahan terjadi, zigot yang terbentuk memiliki jumlah kromosom yang tepat untuk menghasilkan organisme yang sehat. Iya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Silahkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mengajukan pertanyaannya. Siapa? Iya, silahkan. Bisa. Dari kelompok 3 ya? Iya, Bu. Iya, dipersilakan. Jadi pertanyaan saya, Bu. Kelompok 2 tadi ini, Bu. Iya. Bagaimana proses pembelahan sel dalam mitosis untuk memastikan bahwa kedua sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya? Iya, itu tadi. Bagaimana untuk kelompok 1? Siapa yang mengajukan? Iya, dipersilakan. Jadi pertanyaan saya untuk kelompok 2. Apa tujuan dari proses mitosis dalam sel? Mungkin itu saja. Iya. Untuk kelompok 2, silahkan menjawab pertanyaan dari teman-temannya ya untuk mengefisienkan waktu. Ya, siapa yang menjawab? Iya, dipersilakan. Pertanyaan dari kelompok 1. Iya, 1 terlebih dahulu ya. Jadi tujuan dari proses mitosis dalam sel adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi sel serta reproduksi. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua anak baru dengan gen yang sangat identik. Sel induk memiliki sejumlah kromosom yang berisi informasi genetik yang terdapat di dalam kromosom. Ya, selesai. Jadi itu tadi ya jawaban untuk kelompok 1. Semoga bisa dipahami karena sudah tepat sasaran jawabannya. Bagaimana kelompok 1? Iya. Jadi dipersilakan lanjutkan untuk pertanyaan kelompok 3. Pertanyaan kedua dari Lisa itu jawabannya yaitu proses pembelahan sel dalam mitosis memastikan bahwa kedua sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya karena proses pembelahan yang dilakukan dengan benak-benak spindle. Iya, itu tadi ya seperti yang Ibu jelaskan sesuai dengan penjelasan temannya. Bagaimana kelompok 3 bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Iya. Dilanjutkan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Iya, dipersilahkan Akida. Jadi mitosis adalah proses pembelahan sel yang terdiri dari beberapa tahap. Pada profase, kromosom mulai mengkondensasikan dan membran inti sel terulai. Selama metafase, kromosom berkumpul di tengah sel. Kemudian pada anafase, kromatid saudara dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Nah, akhirnya pada telofase, kromosom mulai mengendur, membran inti sel kembali terbentuk dan terjadi pembelahan sitoplasma menghasilkan dua sel anak yang identik. Itu saja. Ya, jadi kelompok 2 sama kelompok 1 silahkan mengajukan pertanyaan masing-masing. Satu ya. Dipercepat ya, Nak. Untuk kelompok 3. Ya. Jadi pertanyaan untuk kelompok 3 itu apa yang memicu dimulainya proses mitosis dan apa yang menghentikannya? Oke, untuk kelompok 2. Iya, Apa yang terjadi jika terjadi kesalahan dalam proses mitosis dan bagaimana sel mengatasi masalah tersebut? Iya, dipersilakan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan dari teman-temannya ya. Langsung 2 saja ya dijawab. Ya, Bu. Iya, dipersilakan. Yang pertama itu, Bu, untuk pertanyaan kelompok 1.
Jadi yang memicu dimulainya proses mitosis itu adalah perlakuan dari DNA yang berlangsung pada tahap sintesis atau S. Pada fase interfase, sel induk melakukan duplikasi DNA sekaligus pemulahan sel yang akan menghasilkan dua anak sel identik. Pada fase profase, kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin yang dikelilingi oleh benang-benang silinder yang berperan dalam mengatur pembelahan sel. Nah, kromosom terurai dan terorganisasi menjadi heterokromatin dan eukromatin pada sel interfase. Kemudian nukleus berkembang dari NORS pada tiap kromosom. Ya, itu Bu. Itu untuk 2 pertanyaan ya. Iya, jadi itu tadi jawaban dari kelompok 3 untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Semoga bisa dipahami ya. Paham Bu. Iya, jadi untuk sesi presentasinya telah selesai. Kalian buka kembali LKPD-nya di bagian depan ya. Nah, di situ ada video praktikum. Ya, bisa kalian scan juga nanti di rumah karena minggu depan kita akan melakukan praktikum kecil. Iya, di dalam kelas ya. Apa dibawa Bu? Nanti kalian lihat ada di situ bahan-bahannya. Kalau nggak salah itu plastisin, kertas kecil, kemudian gunting dan berbagai peralatan lainnya itu sudah dicantumkan di video ya. Iya, ya. Pakai uang kelas saja. Nanti bendahara dibagikan ya uang ke teman-temannya. Iya. Nah, jadi perlu diingat materi minggu depan itu masih tentang pembelahan sel. Namun kita mempraktikumkan. Kemudian kalian akan mempresentasikannya kembali di depan kelas seperti ini. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 2 pertanyaan lagi, ya. Jadi Ibu harap kalian mempelajari video tersebut, video praktikum tersebut. Jadi ketika praktikum nanti kalian sudah tidak kebingungan. Oke? Siap Bu. Iya. Jadi sebelum Ibu akhiri di sini Ibu akan membagikan postes. Bu. Iya. Jadi ini postesnya sebentar saja ya, 5 menit saja. Jadi ini individu ya, individu. Iya, sudah selesai. Ya Bu, Ya, silahkan dikumpul. Terima kasih Bu. Iya. Nah, karena kalian sudah menjalani postes, Ibu mau minta 1 orang untuk menyimpulkan pelajaran hari ini secara singkat saja. Siapa yang berani? Ayo. Saya pusing. Iya, dipersilahkan Agni. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik itu Bu, yang pertama itu amitosis. Jadi amitosis itu Bu proses pembelahan sel sederhana, cepat dan tanpa pembagian kromosom yang terlihat. Kemudian terjadi dalam regenerasi jaringan atau pertumbuhan embrio awal. Kemudian yang kedua itu meiosis Bu, proses pembelahan sel khusus dalam reproduksi seksual yang menghasilkan sel-sel reproduksi dengan setengah jumlah kromosom dari sel tubuh normal. Dan mitosis Bu itu proses pembelahan sel untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan dan pemeliharaan kestabilan genetik, menghasilkan sel-sel anak dengan jumlah kromosom. Iya, terima kasih Agni. Jadi kalian sudah paham ya penjelasan untuk hari ini. Jadi pembelahan sel itu tadi terbagi menjadi 3 fase. Amitosis, meiosis, dan mitosis. Iya betul. Sebelum terjadi pembelahan sel itu ada yang namanya interfase. Interfase atau fase istirahat Atau fase antara. Iya betul sekali. Pintar ya anak-anak semua kelas IPA 2 ini. Saya juga. Iya, jadi mungkin sekian pelajaran kita hari ini ya. Mohon diingat kalian bawa bahannya untuk minggu depan ya. Iya Bu. Iya, jadi silahkan kalian bersiap-siap untuk pulang. Terima kasih Bu. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makai rumah les. Iya, silahkan. Les. Izin bertanya, siapa Mila? Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ada pertanyaan dan saran dari saya. Adapun saran saya itu cara penyampaian materinya terlalu cepat. Dan pertanyaan saya yaitu bagaimana Anda mengaitkan computational thinking learning ini terhadap materi yang Anda ambil. Mungkin itu saja.
Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Saudari Sarmila. Pertanyaan saya itu, bagaimana pembelajaran kooperatif yang Anda gunakan dalam pembelajaran kali ini? Iya, terima kasih atas saran, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Jadi untuk pertanyaan dari Saudari Rizky Padmasara itu, bagaimana computational thinking diterapkan dalam materi yang saya ambil, yaitu pembalansian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa computational thinking itu merupakan pembelajaran yang di dalamnya mengikut sertakan teknologi di dalamnya, ya, bisa dipakai laptop atau HP atau apapun itu yang berkaitan dengan teknologi. Nah, pada pembelajaran sel ini, menurut saya pembelajaran sel itu sedikit agak rumit. Jadi memang membutuhkan bantuan. Tidak bisa dijelaskan hanya teori atau melalui buku saja atau melalui gambar saja, tapi semua hal yang berkaitan dengan teknologi itu diikut sertakan dalam penyampaian materi pembelajaran sel ini. Menurut saya, itulah mengapa saya mengambil metode pembelajaran menggunakan computational thinking. Nah, kemudian untuk pertanyaan Saudari Astifa juga itu pembelajaran kooperatif juga pada pembelajaran sel itu bagaimana? Nah, di pembelajaran kooperatif itu saya membagi kelompok untuk setiap materi pembelahan, karena kalau dalam satu atau persiswa atau peserta didik itu agak rumit untuk menguasai langsung semua pembelahan sel yang ada dalam materi ini. Nah, untuk pembelajaran kooperatif itu sesuai sintaksnya itu dibagikan kelompoknya, kemudian melakukan diskusi kelompok, kemudian sharing antar kelompok tersebut apa yang telah dipahami. Jadi mungkin itu saja menurut saya mengapa saya mengambil pembelajaran kooperatif dengan menggunakan computational thinking. Terima kasih.